Seorang pria bernama Bayu diminta ibunya untuk membersihkan rumah warisan nenek yang sudah lama kosong. Ia menuruti permintaan itu dengan berat hati, karena sejak kecil, ia trauma dengan rumah itu. Ada suara-suara dari loteng yang membuatnya tak bisa tidur. Tapi setelah ayahnya meninggal, rumah itu harus dijual, dan Bayu ditugaskan membersihkannya. Namun begitu ia menginjakkan kaki ke rumah tua itu, suara tangisan kembali terdengar. Dan perlahan rahasia masa lalu tentang seorang wanita bernama Sri, penghuni terakhir rumah itu yang meninggal secara tragis, terkuak kembali. Bayu tak hanya harus berhadapan dengan ketakutan, tapi juga kenyataan bahwa keluarganya menyimpan dosa besar yang belum ditebus. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Langit sore itu mendung. Bayu berdiri di depan rumah tua yang hampir ia lupakan. Catnya mengelupas, jendelanya berderi tertiup angin, dan pagar besinya berkarat seperti tak pernah dibuka. Tangannya menggenggam kunci warisan ayahnya, kunci yang seharusnya membuka kenangan, tapi justru membuka luka lama. "Kamu yakin bisa bersihin sendiri, Yu?" Suara ibunya dari seberang telepon terdengar khawatir. Bayu hanya diam. Ia tak berani berkata jujur bahwa ia sebenarnya takut. Dulu, saat kecil, ia pernah mendengar suara tangisan dari loteng. Suara seorang wanita yang menyebut namanya pelan. "Bayu. Yu." Ia pikir itu hanya mimpi. Tapi hari itu, saat kunci berputar dan pintu terbuka, angin dingin menyambutnya dari dalam. Dan suara itu, suara yang sama, kembali terdengar dari atas loteng. "Akhirnya, kamu balik lagi." Udara di dalam rumah itu seperti tak pernah disentuh kehidupan. Lembab. Bau kayu lapuk dan debu tua menyatu dalam setiap tarikan napas Bayu. Ia melangkah perlahan di antara perabotan lawas yang diselimuti kain putih, seolah rumah itu tengah tidur panjang, menanti dibangunkan oleh orang yang salah. Lantai kayu berderit setiap kali ia berjalan. Hening, sampai suara napasnya sendiri pun terasa mengganggu. Di ruang tengah, sebuah lukisan tua tergantung miring. Wajah seorang wanita berkerudung merah, tersenyum kaku. Mata lukisan itu seakan mengikutinya. Bayu meneguk ludah. Hatinya mulai menyesal. Tapi ia tak ingin terlihat lemah di hadapan ibunya. Ia menaruh tas dan mulai menyapu debu, mencoba menyibukkan diri, sampai tiba-tiba, krak. Suara dari atas. Loteng. Ia menengadah. Suara itu datang dari atas plafon. Perlahan, terdengar seperti seseorang menyeret sesuatu. Lalu terhenti. Lalu terdengar lagi, tangisan lirih. Bukan angin. Bukan tikus. Tapi, suara perempuan. Yang familiar. Yang pernah ia dengar 20 tahun lalu. "Bayu, kenapa kamu tinggalin aku sendirian di atas?" Bayu langsung membeku. Ia mematung. Mata menatap plafon, dan langkahnya mulai mundur perlahan. Tapi sebelum sempat ia keluar dari ruangan, "Bayu, jangan kabur. Kamu harus tahu yang sebenarnya." Malam cepat sekali turun di rumah itu. Hanya cahaya kuning dari bohlam tua yang menggantung di tengah ruang tamu. Suaranya berdengung seperti nyamuk, membuat suasana semakin gatal di hati Bayu. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Dingin mulai merambat dari lantai kayu, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Di atas sana, suara itu masih terdengar. Pelan. Seperti suara kaki diseret, lalu isakan pelan yang memanggil.
"Bayu, kamu udah besar, ya?" Bayu memejamkan mata, menutup telinga. Tapi suara itu tidak dari luar. Ia ada dalam kepala, seolah berbicara langsung ke pikirannya. Dengan langkah ragu, Bayu mengambil senter dan berdiri di bawah tali kayu kecil di langit-langit. Loteng itu, seumur hidupnya tak pernah dibuka. Tapi sekarang, seperti ada dorongan, atau lebih tepatnya, panggilan. Ia tarik tali itu. Kraak. Tangga kayu tua menjulur perlahan ke bawah. Debu dan sarang laba-laba turun bersamaan. Bayu menahan napas. Jantungnya berdegup di telinga. Senter di tangannya mulai bergetar. Ia letakkan satu kaki ke anak tangga pertama. Suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Hening. Lalu, dari celah loteng yang masih gelap, mata merah menyala menatap balik ke arahnya. "Jangan buka kalau kamu belum siap tahu semuanya." Bayu terpaku. Di celah sempit loteng yang gelap, dua mata merah itu menatapnya, tak bergerak. Tak berkedip. Hanya diam. Seakan menunggu ia bicara duluan. Tapi Bayu tak bisa mengucap sepatah kata pun. Suaranya tercekat. Tubuhnya menggigil. Tangan kanannya masih menggenggam senter, tapi sinarnya tak cukup menembus pekatnya kegelapan di atas. Perlahan, mata itu menghilang. Suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini, lebih dekat. Lebih lirih. Lebih penuh luka. "Kenapa kamu lupakan aku, Yu?" "Aku di sini sejak malam itu." Bayu jatuh terduduk di bawah tangga loteng. Napasnya sesak. Ada sesuatu di kepalanya yang menggedor-gedor. Ingatan. Tapi semuanya kabur. Ia masih kecil waktu itu. Yang ia ingat cuma, ayahnya melarang naik ke loteng. Di atas cuma tikus. "Gak ada siapa-siapa," bentak ayahnya dulu. Tapi Bayu yakin, itu bukan tikus. Ia berdiri perlahan. Menatap loteng yang kini kembali sunyi. "Siapa kamu sebenarnya?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar angin mendesir lewat sela dinding. Dan sebuah nama muncul, terbentuk dalam pikirannya seperti bisikan dari alam lain, Sri. Nama itu membuat bulu kuduknya berdiri. Itu nama yang dilarang disebut dalam keluarga mereka. Nama yang bahkan ibunya tak pernah mau ceritakan. Dan kini, nama itu dipanggil sendiri oleh rumah ini. "Sri, kamu masih di sana?" Tak ada jawaban. Hanya suara kain menjuntai, dan bau anyir yang mulai merayap turun dari atas. Malam makin dalam. Angin malam menyelinap lewat celah kayu rumah tua, membawa suara-suara kecil yang tak bisa dijelaskan. Bayu duduk di ruang makan, memandangi foto keluarga usang yang tergantung miring di dinding. Di foto itu hanya ada ayah, ibu, dan dirinya yang masih kecil. Tapi ada yang aneh. Di pojok ruangan, separuh bayangan, ada siluet samar seorang perempuan muda yang tak pernah ia kenali. Ia menatap foto itu lebih dekat. Dan kali ini, jelas terlihat. Seorang wanita berambut panjang berdiri di belakang kursi ayahnya. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut. Tapi, Bayu merinding. Ia mengenali bentuk dagunya, itu wajah yang ia lihat di loteng. Tak tahan dengan rasa penasaran, Bayu menghubungi ibunya lewat telepon. "Bu, siapa Sri?" Hening di ujung sana. Lalu terdengar suara ibunya gemetar, "Kamu dengar dari mana nama itu?" "Jangan pernah sebut dia lagi, Bayu." "Jangan." Itu
dosa besar ayahmu. Jantung Bayu berdetak makin cepat. Dosa apa, Bu? Dia siapa? Tanyanya lagi, setengah memaksa. Tapi ibunya hanya menangis. Kamu gak akan kuat tahu semuanya, Nak. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar piring jatuh pecah. Bayu menoleh. Tak ada siapa-siapa di sana. Tapi di atas meja makan, tergeletak satu helai rambut panjang. Basah, hitam, dan berbau tanah. Aku gak pergi. Karena aku masih menunggu dia menepati janji. Suara itu terdengar tepat di belakang telinga Bayu. Bayu perlahan menoleh ke belakang. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ruang kosong dan dingin yang menyusup sampai ke tulang. Tapi ia tahu, suara itu nyata. Bukan halusinasi. Bukan hanya ketakutan. Itu suara seseorang yang kecewa dan masih menunggu. Ia kembali duduk, kali ini membawa album tua yang ia temukan di dalam lemari. Halamannya rapuh, usang. Tapi di sela-sela itu, ada sebuah foto jatuh. Foto seorang wanita mengenakan kebaya merah, duduk di bawah pohon jambu air di belakang rumah, pohon yang sudah lama ditebang. Di belakang foto itu tertulis, Sri 1987. Hari sebelum dia menghilang. Bayu menahan napas. Jadi benar, wanita itu pernah tinggal di sini. Ia memejamkan mata, mencoba menyusun keping-keping memori yang samar. Dan perlahan, ia mulai ingat sesuatu yang selama ini dikubur dalam pikirannya. Saat kecil, ia pernah melihat ayahnya marah besar pada seorang perempuan di dapur rumah ini. Ia menjerit, mengemis, tapi ayahnya menamparnya. Dan setelah itu, tak pernah ada lagi suara dari perempuan itu. Bayu kecil hanya bisa menangis diam-diam di balik pintu. Ia pikir itu mimpi. Tapi suara itu kini bergema kembali. Dia bilang akan menikahiku. Tapi malah membuangku di atas loteng. Aku mati dengan anak dalam kandungan. Bayu membuka mata. Tangan dan wajahnya basah oleh keringat dingin. Suara itu bukan hanya dendam, tapi juga tangis seorang wanita yang dikhianati. Dan rumah ini menjadi saksi janji yang diingkari. Dosa yang dibungkam dengan kematian. Bayu terduduk lama di sudut ruangan. Di tangannya masih tergenggam foto Sri yang memudar warnanya. Tatapan mata dalam foto itu terasa hidup. Seolah menatap balik dengan luka yang belum sembuh. Malam makin larut. Tapi rumah itu tak pernah benar-benar tidur. Angin berhembus lewat celah jendela yang terbuka sedikit. Tirai berkibar pelan. Dan entah dari mana, suara perabot bergerak, seperti kursi diseret pelan, bukan oleh manusia. Bayu mengangkat ponsel, mencoba menelepon ibunya lagi. Kali ini, ia tak bisa membendungnya. Bu, tolong jawab. Apa benar ayah pernah menyakiti perempuan bernama Sri? Siapa dia sebenarnya? Di ujung sana, hanya ada tangis pelan. Lalu, suara ibunya berkata, lirih. Maafkan ibu, Nak. Dulu ibu gak tahu. Ibu pikir Sri cuma pembantu di rumah ini. Tapi ayahmu, dia lebih dari sekadar majikan untuk Sri. Bayu tertegun. Mereka sempat tinggal berdua di rumah itu sebelum kamu lahir. Tapi ayahmu menikahiku tanpa pernah membereskan masa lalunya. Bayu menelan ludah. Tangannya gemetar. Dan Sri menghilang setelah bilang dia hamil. Tapi waktu itu,
Semua orang bilang dia pergi dengan laki-laki lain. Ibu, bodoh sekali percaya begitu. Air mata Bayu mulai menetes. Ia tak tahu siapa yang harus ia benci. Tapi yang jelas, rumah ini tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Karena Sri tidak pernah pergi. Ia tetap di sini. Menunggu keadilan. Menunggu pengakuan. Dan mungkin, menunggu Bayu untuk menjadi saksi atas segalanya. Pukul 2 dini hari. Bayu masih terjaga. Lampu rumah berkedip-kedip seolah tak kuat menahan beban energi yang tak kasat mata. Di luar jendela, angin menggoyangkan ranting kering, menimbulkan suara gesekan seperti bisikan samar. Tapi malam itu, bukan hanya suara yang membuat Bayu merinding, tapi kehadiran. Dari dapur, terdengar langkah pelan. Kaki telanjang menyentuh lantai kayu, satu persatu. Bayu berdiri. Menyusul suara itu dengan hati gemetar. Senter di tangannya mulai redup. Di ujung lorong sempit rumah itu, sosoknya muncul. Seorang perempuan muda, mengenakan kebaya merah pudar. Rambut panjangnya basah, tergerai hingga menyentuh lantai. Tubuhnya kotor, seperti baru keluar dari tanah. Tapi matanya tidak marah. Hanya penuh luka. Bayu mundur satu langkah. Tapi sosok itu tak bergerak. "Aku tidak mau menakuti," bisik Sri dengan suara serak seperti dari alam lain. "Aku hanya ingin dia tahu, aku benar-benar ada. Aku bukan mimpi buruk." Bayu menatapnya dengan mata berair. Untuk pertama kalinya, ia melihat kuntilanak bukan sebagai sosok jahat, tapi sebagai korban. "Aku minta maaf," bisik Bayu. "Kalau ayahku pernah menyakitimu," Sri hanya diam. Lalu ia berbalik. Perlahan berjalan ke arah loteng. Tapi kali ini, ia menoleh sebentar, dan berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin menebus dosa keluargamu, buka kotak besi di bawah lantai kayu kamar ayahmu." Di situ, semuanya dimulai. Langkah Bayu terasa berat saat menuju kamar mendiang ayahnya. Ruangan itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat. Sunyi, berdebu, dan dingin seperti menyimpan rahasia yang tak pernah ingin dibuka. Di bawah kasur tua, ia temukan papan lantai yang sedikit berbeda. Warnanya lebih gelap, seolah menyembunyikan sesuatu. Ia congkel perlahan dengan obeng. Kayunya rapuh, dan di bawahnya, tertanam sebuah kotak besi tua, berkarat, terkunci dengan gembok berdebu. Bayu menahan napas. Dengan tangan gemetar, ia gunakan palu kecil dari laci untuk memecahkan gemboknya. Klik. Gembok terbuka. Ia membuka tutup kotak itu, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah buku harian lusuh, 2 lembar foto, dan sepucuk surat yang belum pernah dikirim. Bayu membuka buku harian itu terlebih dulu. Di halaman pertama tertulis dengan tulisan tangan gemetar, "Sri, aku minta maaf. Aku pengecut. Aku takut kehilangan keluargaku, tapi aku juga takut kehilangan kamu. Malam itu, aku tak bermaksud menyakitimu. Tapi semuanya sudah telanjur." Di halaman berikutnya, ada coretan yang membuat dada Bayu sesak. "Aku hanya ingin mengubur semuanya. Aku tak tahu kalau kamu sedang mengandung." Mata Bayu mulai berair. Ia lanjut membuka surat yang tak pernah dikirim itu. Ditujukan pada ibunya. "Ma, kalau suatu hari kamu temukan ini, tolong ampuni aku. Sri mati di tanganku. Aku menguncinya di loteng, bukan karena benci, tapi karena aku takut. Aku pikir dia akan pergi. Tapi pagi itu, dia sudah tak bernyawa."
Bayu memejamkan mata. Napasnya bergetar. Suara Sri kembali terdengar, tapi kali ini lembut. Sekarang kamu tahu, kenapa aku tak bisa pergi, Bayu. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku ditinggalkan tanpa keadilan. Aku ingin dikenang sebagai manusia, bukan hantu. Pagi itu, matahari mulai naik perlahan. Tapi langit masih kelabu, seolah tahu ada sesuatu yang akan pergi untuk selamanya. Bayu berdiri di depan rumah tua, memeluk kotak besi di dadanya. Ia sudah memutuskan. Ia tak akan menyembunyikan kebenaran seperti ayahnya dulu. Di halaman belakang, tepat di bawah pohon jambu yang baru tumbuh kembali, Bayu menggali tanah. Di sanalah ia kuburkan buku harian, surat, dan foto-foto Sri. Tapi sebelum menutup lubang itu, ia meletakkan sebuket bunga kamboja putih dan membisikkan doa lirih. Sri, sekarang semua orang tahu kamu benar-benar ada. Dan kamu bukan hantu. Kamu perempuan yang disakiti dan berhak dikenang sebagai manusia. Angin berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa hangat. Tak ada lagi suara tangisan. Tak ada langkah dari loteng. Hanya sunyi yang penuh damai. Beberapa hari kemudian, Bayu kembali ke kota. Tapi sebelum pergi, ia pasang papan kecil di pagar depan rumah itu. Di situ tertulis, rumah ini tidak kosong. Pernah dihuni oleh cinta, luka, dan janji yang akhirnya ditepati. Ia pamit, tapi tidak dengan rasa takut. Ia pergi dengan hati yang lega. Karena kadang, cara terbaik untuk mengusir hantu, bukan dengan mengusirnya, tapi dengan mendengarkannya. Dan sejak hari itu, Sri tak pernah muncul lagi. Karena ia akhirnya bisa pulang. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.